Baik, silahkan sekarang mengecek kanan kiri kalian apakah ada sampah, mungkin silahkan dibuang terlebih dahulu ya. Ya Pak. Sudah ya? Sudah. Siap belajar kan? Siap. Oke. Teman-teman anak-anak di sini apakah ada yang punya binatang peliharaan? Punya. Berinteraksi dengan kalian. Suka. Bisa. Bisa. Ya sebenarnya itu bisa diwujudkan ya teman-teman. Mulai. Itu dalam bentuk cerita fiksi yang dalam tokohnya itu mengambil tokoh binatang. Maka dari itu kita akan mempelajari mengenai teks cerita fabel, di mana kalian semua nanti diharapkan mampu untuk menganalisis struktur cerita teks cerita fabel. Pada materi sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai konsep dasar teks cerita fabel ya teman-teman. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pengertian dari teks fabel? Saya Pak. Baik Mas Indra silakan. Teks fabel adalah cerita fiksi yang menjadikan hewan sebagai tokoh utama yang berperilaku dan berbicara layaknya manusia. Umumnya teks ini berbunyi sebagai domain atau sarana pendidikan moral yang menyampaikan pesan tentang kebaikan dan demokrasi. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Baik, benar sekali ya jawaban dari Mas Indra bahwasannya teks fabel itu adalah sebuah cerita fiksi yang tokohnya ada hewan dan biasanya membuat pesan moral. Baik, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan fokus pada struktur teks fabel karena kemarin kita sudah membahas pengertian dan lain-lain. Untuk struktur yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi ini merupakan bagian pembuka dari cerita, di mana biasanya bagian inilah yang mengenalkan para tokoh, tempat dan latar waktu. Selanjutnya ada komunikasi. Untuk komunikasi ini merupakan bagian masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita. Biasanya konflik ini terjadi karena kepribadian salah satu tokoh. Selanjutnya resolusi. Struktur yang ketiga disebut dengan resolusi. Itu sebagai cerita yang isinya berupa masalah atau solusi dari tingkat permasalahan yang dihadapi oleh tokoh atau karakter dalam cerita. Dan yang terakhir adalah mode. Mode di sini adalah pesan moral ya atau pesan dan amanat yang disampaikan dalam cerita kisah fabel tersebut. Baik anak-anak, saya akan setelah ini menunjukkan bagaimana contoh analisis struktur teks fabel. Yang pertama adalah orientasi pada teks fabel berjudul Buku Perhatian Dunia.
Mas Ali mungkin membacakan. Baik, orientasi Pak. Ya. Orientasi. Pada suatu hari ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Langsung berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman tersebut. Semut melihat sebuah kelompok di atas pohon lalu ia mengejek kelompok yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kelompok, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan di dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Kalau ini aja ya Mas. Sang selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang ia suka dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari dirinya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang yang terlibat. Si Cekokong hanya terdiam mendengar perkataan semut. Terima kasih Mas Ali. Selanjutnya adalah solusi. Siapa yang mau membaca? Selain Mas Ali? Saya. Ya. Beruntunglah sang semut saat dekat seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah ranting itu. Nanti aku akan mengangkatnya. Ujar kupu-kupu. Lihat, semut itu pun memegang erat ranting tersebut. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Dia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek." Baik, terima kasih Mbak Firda. Dan selanjutnya untuk yang terakhir adalah Roda. Siapa yang mau membacakan? Mungkin Mbak Ita. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah membaca. Jadi kalian semua sudah melihat ya bagaimana struktur tersebut yang ada dalam sebuah sesi. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Dan mungkin kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dan berbagai bacaan untuk kalian semua. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Semuanya sudah mendapatkan ya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin. Bapak beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup Pak. Baik, silakan untuk mengerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi Bapak akan membuat sebuah permainan di mana Bapak akan bertanya dan untuk kelompok yang bisa menjawab bisa mengangkat tangan.
saja. Dan nanti kalau setelah mengangkat tangan dan bisa menjawab, bisa menuju kelompok lain untuk diberi pertanyaan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau begitu Bapak mulai. Untuk pertanyaan pertama, dengarkan ya. Silakan Bapak. Mengapa anak ikan tetap memutuskan untuk memakan cacing meskipun ia sudah pernah diperingatkan oleh ibunya? Ini berdasarkan struktur apa dan apa alasannya? Bapak. Baik, kelompok 4, silakan. Anak ikan tetap memakan cacing karena ia mampu berhasil dipengaruhi berbeda oleh berdasarkan dasi yang tampak menderita. Jadi ini berdasarkan struktur komunikasi. Karena bagian ini menggunakan rusak komunikasi tokoh yang mengamalkan peringatan dan memilih jalan yang salah. Benar sekali ya, jawaban dari kelompok 4. Baik, silakan untuk memilih kelompok berapa yang dapat yang kamu tanya. Kelompok 1. Silakan. Pertanyaannya, mengapa anak ikan bertanya kepada ibunya tentang kehidupan di laut dan hal yang belum dia ketahui? Berdasarkan struktur apa dan apa alasannya? Kelompok berapa? Baik, dari kelompok 1, jawabannya anak ikan bertanya kepada ibunya karena ia masih muda dan ingin tahu tentang kehidupan di laut serta hal-hal yang belum pernah ia alami. Ini berdasarkan struktur orientasi karena bagian ini memperkenalkan tokoh anak ikan dan ibu ikan, tata tempat laut serta situasi awal sebelum muncul masalah. Baik, benar sekali jawaban dari kelompok 4. Tangannya. Baik, karena semua kelompok sudah membacakan jawabannya, silakan untuk mengumpulkan jawabannya ke depan. Baik, anak-anak, setelah pembelajaran tadi, apakah cukup? Kira-kira kalian masih ingat apa saya tadi yang dibahas? Bersama-sama ya. Iya. Apa aja? Pertama, Orientasi. ketiga, Resolusi. dan terakhir. Benar sekali, tepuk tangan kita semua. Baik, untuk evaluasi, silakan kalian mengisi link yang sudah Bapak kirimkan di grup ya. Nanti terakhir jam 12 malam. Baik, bisa kita akhiri ya pelajaran kali ini? Bisa. Baik, kalau begitu saya akhiri pelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian semua dapat ilmu. Ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.